sendiri kan sempat kita tanyain di salah satu acara, dan beliau tetap ingin menolak berpisah gitu dengan Kang Sanul. Ini padahal sebenarnya syarat-syarat juga udah terpenuhi gitu. Mungkin gimana untuk Kalau saya sendiri sih doain aja yang terbaik pastinya gitu kan. Aku juga selalu mau doain Mawa, semoga ya selalu sehat, kemudian selalu diberikan kebaikan, dan aku berharap masih ingin memperbaiki ini semua sih, terlepas dari itu kan semua keputusan juga kan tergantung laki-lakinya juga kan. Makanya kenapa bukan perempuan yang dikasih keputusan untuk menalak atau mungkin bikin keputusan untuk berumah tangga itu berpisah. Kalau enggak, katanya dari zaman Rasul dulu kalau perempuan yang dikasih keputusan mungkin laki-laki itu udah ditalak berkali-kali mungkin. Untuk terakhir komunikasi dengan Kak Mawa sendiri, mungkin entah itu ngomongin soal anak ataupun mungkin yang lain gitu, terakhir kapan nih? Kalau dia lagi fokus sama anak-anaknya sih sekarang kan, lagi fokus sama anak-anaknya. Kemudian kalau nggak salah ini kan lagi ini ya Lebaran Cina ya, lagi Lebaran Cina, beberapa keluarganya kan ada yang masih Cina kan, tapi Chinese Tionghoa. Jadi mungkin untuk menghargai, jadi silaturahmi aja sih, bukan merayakan ya, tapi silaturahmi aja sama keluarganya yang masih ya Chinese. Mungkin kan ini jadi masih ada juga nih masalah juga yang ada di Polda kan masih bergulir. Untuk sampai sekarang juga kan katanya mau ada gelar perkara gitu. Ini kalau Kak Sanul mau diperiksa juga, Kak Sanul sendiri udah siapkah kalau memang nantinya ada? Ya, kita ikutin aja, kita hargain ya. Kita ikutin aja, kita hargai ya kan. Apapun itu semua ya udah aku serahin aja semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Aku lebih ke pasrah, ikhlas, yang penting jalanin kehidupan bisa ngasih manfaat buat banyak orang. Berarti udah gak mengharapkan untuk damai atau gimana ke depannya? Bukan nggak mengharapkan sih, itu tetap jadi yang prioritas, tapi kita juga nggak bisa diem aja kan, harus bergerak, harus mulai usaha lagi, harus mulai ngasih hal-hal yang positif sama orang banyak, ngasih manfaat gitu kan. Karena kalau kita diem aja kan menjadi apa gitu loh, aku juga punya anak gitu kan, sementara aku juga harus ngasih nafkah ya kan. Kemudian ya apalagi ya balik lagi ke moto hidup aku, ya aku harus ngasih manfaat sama orang lain, itu seperti apa setiap hari. Kalau digugat cerai berarti udah siap menerima ya? Belum ada kepikiran ke situ sih. Aku masih mikir positif aja sih. Tapi sebenarnya Abang akhir-akhir ini lagi mulai bangkit lagi ya Bang, apalagi dari segi usaha. Ya harus. Ya mulai networking lagi, kita mulai recovery dan mulai beberapa bisnis baru lah. Dan ada juga yang sama Bang Tommy. Ini seperti apa tuh Bang Tommy? Kan Iya, kalau Pak Insanul ini kan lagi memang bergerak di bidang IT ya, untuk bisa memfasilitasi berbagai macam, baik itu bisnis ataupun fasilitas terhadap proses penanganan perkara ataupun kasus-kasus. Nah itu mungkin nanti lebih kepada secara elektronik ya, secara digital. Jadi semua tuh melalui digital. Nah itu yang mesin Sanul sampai sekarang masih merancang itu untuk bisa kita launchingin nanti dalam waktu dekat ya. Insya Allah. Nah rekan-rekan media tolong di support ya. Semoga ini cepat bisa terrealisasi. Juga bisnis-bisnis lain ya yang sekarang lagi berjalan ya. Jadi sekarang ini memang fokus itu aja. Nggak ada lagi kalau proses-proses yang lain ya kita ikutin aja jalannya. Nggak ada lagi yang ditakutin karena memang semua secara kooperatif apapun ya dia jalani dengan Insanul, jalanin semua dengan sukarela dan kooperatif. Saya rasa apapun itu proses hukum kan juga sudah paham kan kita semua bagaimana prosesnya, berapa lama ancaman hukumannya, dan apa aja alat buktinya nanti kan kita masih menguji semua. Jadi memang semua tuh kita jalanin aja ya, kita kawal, kita jalanin. Nanti mungkin sambil berjalan kita juga perlu berbagai macam pembuktian nanti
yang namanya didalilkan kan oleh seseorang didalilkan. Nah, Insanul membuktikan nanti apa bukti-buktinya yang bisa memperkuat semua. Tentunya ini harus seimbang antara pelapor dan terlapor tuh nggak boleh lebih dominan terlapor. Dalam hal ini dia punya hak juga sebagai terlapor, atau dia ada cara bagaimana dia bisa memberikan pendapat dan bukti-bukti yang kuat, sehingga ini juga bukan pembelaan tetapi pembuktian. Nanti kita lihat aja seperti apa. Tadi juga tadi sempat ini ketemu Kamawa itu katanya bakal ada bukti-bukti yang akan dibawa ke Polda nanti, itu gimana? Silakan aja, kalau yang namanya bukti itu kan, makanya saya bilang tuh bukti equal itu kan bukti yang secara hukum harus secara kuat untuk dijadikan alat bukti. Jadi kalau artinya kalau untuk memenuhi pembuktian itu memang silakan aja ya, namanya seorang pelapor ya. Pelapor tuh wajib memberikan bukti, tetapi dalam hal ini haknya terlapor pun juga haknya sama. Di mata hukum tuh sama. Jadi kita equality before the law. Jadi semua tuh di hadapan hukum tuh kita sama. Bahkan juga nanti bagaimana nanti prosesnya ya kita sama-sama kawal. Nah, pembuktian ini kan jelas itu adalah bagian dari material, tapi balik lagi ini adalah suami istri. Ya, ini kita pahamin dulu, suami dan istri masih terikat hubungan. Ya, ini di luar daripada proses hukum. Ya, kalau memang proses ini berjalan, ya silakan aja berjalan. Nah, yang saya tanya bagaimana negara? Apakah negara yang akan menceraikan kan gitu? Dalam hal hubungan orang ini patut kita ini kan juga secara terang benderang negara ataupun pihak kepolisian dalam hal ini menggas terus nih prosesnya. Apakah negara ataupun pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya menginginkan artinya perceraian? Kita uji nanti di Mahkamah Agung. Ada jurisprudensinya. Nah, itu yang kita harus pahamin juga nanti. Bang, perihal apa sih kata Mawa dugaannya Insanul Negara itu menempati rumah Kamade itu gimana sih? Itu kan di cuitan di apa medsos ramai gitu. Iya. Rumah lama mana nih? Rumah lama. yang jelas. Yang sempat ditinggalin sama ayah di Jakarta, gimana? Oh, makanya ya itu kan cuman selintingan aja. Yang jelas kan pada saat ini memang kalau Ina itu sama anak-anaknya, dan ya kita masing-masing dulu gitu, masing-masing dulu. Aku juga sama orang tua aku, kadang-kadang aku sendiri gitu. Kalau ya Ina sama anak-anaknya, kadang sama orang tuanya, kadang sama abangnya. Tapi memang kalau untuk sekarang ini aku nggak terlalu ya nanyain kabar pastinya ke semua pihak. Aku nanyain kabar, aku pastikan semuanya sehat-sehat dan aman, tapi nggak terlalu mengikuti urusan-urusan yang lebih dalam sih. Jadi kayak ya udahlah, aku juga lagi fokus sama diriku sendiri. Sama Inara sendiri gimana sih? Biasa aja sih. Baik-baik aja. Baik-baik. Mungkin terkait adanya isu yang katanya abang sempat menolak Inara juga melalui WA, itu gimana tuh bang menanggapinya? Itu siapa yang ngomong? Orang lain kayaknya yang nolak. Kayaknya orang lain mungkin yang nolak. Menjawab klarifikasi tersebut ini seperti apa bang? Nggak ada sih, nggak ada itu. Pak, jadi berarti perihal tentang rumah itu abang untuk memastikan dan mempertegas, berarti abang tinggal sendiri kah atau memang Sendiri kadang sama orang tua. Berarti benar sama orang tua aja ya? Iya. Karena kan udah maksudnya di netizen terlalu apa ya, menyudutkan Inara kalau di sini kan, jadi kita untuk mempertegas aja sih. Jadi memang kalau yang kita lihat itu, yang buat aku juga sama Bang Tommy, kita lebih fokus ngurusin bisnis sekarang, mau jual beli mobil juga. Kemudian ada startup law firm, ada Exploria, ada kita mau buat F&B, food and beverage, cafe, atau restoran. Karena ketika kita terlalu merespon untuk case ini, itu tuh yang ada bukan penyelesaian, tapi yang ada konflik-konflik lagi. Sedangkan kita kan mengutamakan perdamaian. Ya kan, kita mengutamakan perdamaian, sehingga kita lebih fokus gimana caranya, ya udah lebih kalem aja sih, lebih kalem. Jadi ya Di medsos banyak banget itu bang bikin story itu kan gimmick soal settingan. Abang sering bikin cucian yang kayak gitu, mungkin tujuannya kalau boleh tahu apa sih
Apa tuh gimana? Ngeresponin Maksudnya bikin Om, story gimmick. gimmick yang gimana? Gak tau sih, pokoknya kalau dalam itulah istilahnya kata-kata gimmick gitu terus settingan quotes gitu. quotes kata-kata gitu. Oh, itu ya aku dari baca buku atau artikel atau kadang-kadang kan baca-baca dari kata-kata orang-orang bijak gitu. Aku cuma mindahin aja sih sebenarnya. Dan itu sebenarnya lebih fokus buat menegur diri aku sendiri. Perihal publik minta bukti pernikahan gitu, gimana Bang Samina? Kenapa? Yang minta bukti terkait pernikahan Siri itu. Ya kita kemarin udah tunjukin ke lawyer dari Bang Tommy juga, karena itu halnya sifatnya privasi. Menurut aku udah abis itu kalau misalnya ditunjukin juga buat apa sih orang-orang, ya kan? Itu kan maksudku kayak ya kita menjaga hal-hal yang sifatnya atau ranahnya masih privasi. Berarti hubungan dengan Lingara sampai saat ini masih baik ya Bang? Maksudnya